Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Yang artinya perintah Nabi SAW bersabda dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya. Beliau menyampaikan bahwa muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka dengan pukulan mendidik jika mereka tetap belum sholat atau meninggalkan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan dengan dan sanadnya dihasankan oleh sebagian ulama. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ada banyak pelajaran penting dalam hadis ini. Coba kita bahas satu demi satu dengan segala keterbatasan kita. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik pada hari ini, hadis ini kata para ulama menjelaskan bahwa salat itu adalah amal ibadah terpenting dari amal-amal harian. As-salatu ahamul a'mali yaumiyah. Salat itu kata para ulama adalah amalan zahir terpenting dan amalan harian terpenting. Makanya kan setelah 2 kalimat syahadat, rukun Islam kita setelah itu apa? Salat. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Nabi SAW. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, kata Nabi SAW. Begitu juga dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW ditanya tentang Islam, beliau menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat, lalu yang berikutnya salat sebelum yang lain. Makanya sebagian ulama atau banyak ulama mengatakan salat adalah amalan wajib yang paling penting setelah iman, setelah syahadatain, sebagaimana salat sunnah adalah amalan sunnah terpenting. Jadi dari sisi wajib salat wajib, dari sisi sunnah salat sunnah. Ini salat yang paling penting. Ahamul a'malil yaumiyah. Dan berarti salat adalah amalan harian yang paling penting. Amalan harian yang paling penting. Makanya secara khusus Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini, secara khusus setiap orang tua harus mendidik anaknya untuk menegakkan dan mendirikan salat. Secara khusus setiap suami harus mendidik istrinya untuk mengerjakan salat dan mendirikan salat. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Thaha, kita udah bahas. Dalil pertama dalam bab ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dalil pertama dalam bab ini, hadirin. Jangan sampai lupa. Wa'mur ahlaka bis-salah wa hum wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan sabar atas proses itu. Sabar.
Sudah kita bahas ayat ini. Kenapa demikian? Kenapa Allah perintahkan dalam Al-Quran? Kenapa Nabi SAW tegaskan dalam sunnahnya SAW? Bahkan secara khusus kita harus didik anak kita untuk menegakkan sholat. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa karena sholat adalah ibadah terpenting. Ibadah terpenting. Maka mulailah dari yang terpenting. Ibda bil aham, kata kaidah para ulama. Mulailah dari yang paling penting. Lalu ulama melanjutkan, allati yu'addiha al-muslimu fahiya allati tunadhimu waqtahu wa sulukahu wa alaqatahu bi rabbih wan nasi ajma'in wa tadbatu iqa'a hayatihi. Jadi salat itu kalau dikerjakan dan ditegakkan oleh seorang muslim, maka salat itu akan tunadhimu waqtahu, akan mentertibkan waktu seorang muslim, menertibkan waktu seorang muslim, mengatur waktu seorang muslim. Jadi waktunya waktunya seorang muslim itu jadi teratur gitu loh. Kan jelas subuh jam berapa sampai jam berapa, fajar shadiq sampai terbit matahari, zuhur waktunya clear, asar pun demikian, maghrib pun demikian, isya pun demikian. Jadi ketika kita terdidik untuk mengerjakan sholat subuh, otomatis kita akan bangun sebelum subuh. Akhirnya kita terdidik untuk bangun pagi. Dan semua orang sukses sepakat, salah satu kunci keberhasilan hidup itu bangun pagi. Jadi bukan hanya sholat subuh aja yang terbangun gitu dari pola sholat 5 waktu, tapi waktu pun juga terbangun. Kita harus bangun pagi. Itu kalau hanya untuk sholat subuh. Kalau kita mau tahajud, bangunnya jauh lebih awal lagi. Belum lagi rawatib, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, lalu ba'diyah isya. Itu akan membuat kita menyusun waktu kita. Belum lagi salat duha. Orang yang punya pola salat duha otomatis mengatur waktunya dengan tanpa menzalimi pihak lain. Misalnya tanpa menzalimi perusahaan, misalnya kalau kita bekerja, gimana cara ngaturnya? Otomatis itu mendidik kita untuk pintar-pintar ngatur waktu, dan waktu kita itu tertib gitu loh, nggak loncat-loncat. Karena ini tiap hari orang yang terbiasa witir gitu loh. Makanya lihat nggak pas Ramadan, orang yang ngejaga salat taraweh misalnya, itu kan benar-benar ngatur kapan saya harus pulang kantor, kalau bukber harus sampai jam berapa. Memang betul nggak bisa, sebagian pihak nggak bisa puas ngobrol ketika bukberan gitu, tapi tanpa sadar dia mendapatkan hal yang jauh lebih besar, yaitu pengaturan waktu. Dia akan jaga waktunya, dan itu hal yang paling mahal loh. Kalau nggak ada, kalau sebuah kegiatan ya, sebuah hal, sebuah perintah tidak punya keutamaan duniawi, tidak punya benefit gitu loh, keuntungan duniawi, kecuali membuat kita jago ngatur waktu, itu sangat layak untuk dikerjakan. Karena waktu adalah kenikmatan dunia yang paling mewah, paling mahal. Uang bukan, waktu. Bukan uang, bukan fasilitas, waktu. Makanya ahli hikmah mengatakan orang-orang besar itu mengorbankan uang untuk mendapatkan efisiensi waktu, bukan mengorbankan waktu untuk uang. Orang-orang besar itu mengorbankan uang untuk waktu, bukan mengorbankan waktu untuk uang. Karena mereka tahu waktu itu yang paling mahal, yang paling mewah. Makanya permintaan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang nggak perform ketika hidup
yang maksiat segala macam. Ketika kematian itu datang, apa yang dia minta? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai jika kematiannya datang, apa yang dia minta? Minta uang. Rabbirji'un, tolong kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, di ayat berikutnya, agar aku bisa beramal soleh, amalan yang selama ini aku lalaikan. Berarti mereka minta apa, hadirin? Minta waktu. Mereka nggak minta uang, minta waktu. Yang mereka minta tuh waktu. Waktu yang bisa membuat mereka beramal. Waktu itu paling mahal. Uang itu kalau kita kehilangan, minggu depan kita bisa dapatkan lagi insya Allah. Ada orang jual motor kesayangannya karena butuh uang, BU, lalu 3 bulan kemudian usahanya lancar, dia cari lagi tuh motor. Tapi kalau waktu, gimana bisa nyari lagi tuh? Setiap waktu yang selesai nggak akan bisa balik lagi. Kita mau tembus 100 miliar kayak 200 miliar kayak 300 miliar, nggak akan bisa. Makanya kan yang paling dijaga oleh para ulama kan dulu waktu, sampai hal-hal paling kecil gitu loh. Ada diriwayatkan, hadirin, ketika di antara para ulama yang sedang belajar, lagi nyatat, terus di tengah-tengah pembahasan bahasa kita, bolpennya seret, habis tintanya. Padahal syekhnya, gurunya lagi ngebahas. Untuk bisa nulis lagi, salah satu opsinya beliau harus keluar dari majelis dan pergi ke, misalnya bahasa kita, warung terdekat atau toko buku terdekat, beli, balik lagi, catat. Apa yang beliau lakukan? Beli? Enggak. Beliau langsung mengatakan di circle tempat duduk beliau, siapa yang punya bolpen lebih, saya beli 1 dinar sekarang juga. Kalau hadirin ada di samping beliau itu, kira-kira dijual nggak tuh bolpen? 1 dinar. 1 dinar tuh berapa? 4,25 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta gitu. Kita beli bolpen harganya berapa sih bolpen sekarang? 10.000, 20.000 gitu. Terus sebelah kita bilang, siapa yang pelan-pelan, siapa yang punya bolpen nih? Saya beli sekarang juga 1 dinar. Kira-kira kita kasih? Dikasih lah. Walaupun kita cuma punya atu-atunya. Loh, kamu mana? Nanti pinjam catatan teman gitu kan. Yang penting jual dulu gitu loh. Kita nanti pinjam aja catatan teman. Atau kita pinjam catatan dia. Kayaknya lebih bagus itu catatan. Yang penting jual dulu 1 dinar. 1 dinar. Padahal bolpennya cuma 10.000, 20.000. Kok rugi banget? Dia nggak ngeliat bolpennya. Dia kan kenapa nggak ditawar 30.000? Keribetan. Dia tuh beli waktu gitu, quote and quote. Dia bukan beli bolpen itu. Dia nggak mau waktunya habis untuk pergi. Beliau nggak mau waktunya habis untuk pergi ke toko buku atau ke warung lalu balik lagi. Tapi kan cuma 5 menit. 5 menit itu mahal. Cuman kita aja nggak menghargai, jadi kayaknya receh gitu loh. Orang-orang besar tuh ngerti waktu itu mahal banget. Bayangkan dulu mereka tuh begitu, makanya mereka berhasil. Nah, salah satu aktivitas ibadah, amal yang paling penting dan sekaligus memiliki peran ini adalah sholat. Karena sholat membuat seseorang itu mengatur waktunya. Semakin sholat itu dikerjakan dengan benar dan semakin hak-hak sholat itu dipenuhi dengan maksimal, dan semakin seseorang semangat untuk mengerjakan sholat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnah, dan hak-haknya diberikan, semakin dia
berlatih untuk mengatur waktunya dan tidak membuang-buang waktu. Jadi semakin dia menghargai waktu dan mengatur waktu. Misalnya azan dikumandangkan, gitu, masuk azan, kita lagi ngobrol nih, gitu loh, masih ngobrol, masih ini. Nah kalau misalnya misi kita hanya sholat zuhur, maka kita masih punya 10 menit untuk ngobrol. Waktu habis buat ngobrol, dan ngobrol paling ngobrol ini segala macam gitu. Tapi kalau misi kita bukan hanya sholat zuhur, tapi sholat qobliyah zuhur, maka kita akan cut obrolan kita pada saat itu. Jadi sebenarnya coba kita jujur deh, kan banyak window waktu kayak begitu di keseharian kita yang kita nggak manfaatin dan terbuang sia-sia. Dan salah satunya karena kita nggak punya komitmen dengan sholat, gitu hadirin. Padahal kalau kita jaga tuh sholat, itu ada banyak. Jadi kita nggak perlu berpikir untuk menzolimi pihak lain. Nggak. Ambil jendela-jendela waktu yang kayak begitu aja tuh, yang selama ini kita pakai buat ngobrol, yang kurang penting, atau ngelihat gadget atau segala macam, itu bisa terpangkas semua. Dan akhirnya bukan hanya sholat yang terjaga, tapi mentalitas menjaga waktu yang terjaga. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya sekali lagi Nabi SAW memerintahkan kita bukan hanya menjaga sholat, tapi mendidik anak-anak kita untuk sholat semenjak usia 7 tahun. Karena setelah mendidik mereka sholat, itu sama saja pendidikan untuk memanfaatkan waktu yang tepat. Dan itu modal besar sukses anak-anak ke depan. Sebagaimana kalau anak-anak kita nggak menghargai waktu, itu awal dari kegagalan mereka ke depan.